Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyatihi wa jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada was salihin wal ulama'il 'amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mujahidin fid din wa masyarikil ardi wa magharibiha bi barriha wa bahriha ila arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa shaykhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruhi mu'allifi hadal kitab. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala bi fahmihi wa bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah. Syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kembali pada kitab Irsyadul Ibad halaman 29, baris yang ke-8 dari atas. Baris yang ke-8, wa yusannu lil 'aidi ayyutiba nafsahu bi zikri ba'di sawabil maradi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa yusannu, dan disunahkan, lil 'aidi, bagi orang yang menjenguk orang sakit, ayyutiba nafsahu, menghibur dirinya yang sakit, kita hibur. Datang kita menghibur kepada yang sedang sakit. Dengan apa? Bizikri ba'di sawabil maradi, dengan menyebutkan sebagian pahala orang yang sedang sakit. Pahala disebabkan sakit, banyak pahalanya. Wasobri, dan pahalanya ya orang yang sabar, alaihi, atas yang sedang sakit, atas penyakitnya, ya, sabar atas penyakitnya. Jadi kita disunahkan memberikan hiburan pada mereka, sabar atas penyakit. Apalagi kita hibur dirinya bahwa sakit ini banyak membawa pahala dengan sakit. Apalagi kalau sakitnya di Mekah, sedang ibadah haji, sedang ibadah haji. Itu barang siapa yang sakit, ya, sedang menunaikan ibadah haji di Mekah ataupun dia sedang umrah, 1 hari aja, itu pahala karena kita sabar atas penyakit, mendapatkan pahala 60 nabi. Ya. Berapa banyak tuh pahalanya nabi, ya. Melimpah kepada orang yang sabar terhadap penyakitnya ketika sedang ibadah di sana.
wa ayyusila mustahahu, dan akan menghasilkan yang diinginkannya. In lam yadurhu, jika yang diinginkannya itu tidak menyusahkan dia. Wa alla ya'taridu alaihi bil anin, dan janganlah seseorang itu membantah kepada yang sedang sakit bil anini ketika dia sedang merintih. Ya, jadi jangan diomelin yang sakit lagi merintih, ya. Jadi biarin aja, biarin. Pokoknya lagi merintih, kan gitu tuh. Kadang-kadang kita kesel gitu, merintih mulu gitu ya. Lagi sakit, enggak kolokan banget terus segala macam. Orang sakit dibilang kolokan, cengeng dia bilang ya. Jangan, biarin. Orang kalau udah sakit ya belum aja kena ngerasain sakit. Coba sakit gigi aja, ilah, udah nggak ada anak-anaknya tidur, nggak pules-pules, ya. Jadi biarin aja dia merintih, merintih lagi merasain nikmatnya sakit, ya. Subhanallah. Waqad ghalatu, dan sungguh banyak orang-orang yang keliru. Man atlaqa karahatahu, orang-orang yang memutlakkan akan kemakruhannya itu merintih. Ya, jadi merintih ada yang bagus, ada juga yang memang kurang bagus, makruh. Kalau mau merintih, ya emang ada yang bisa membawa makruh karena merintih, keluhan-keluhan. Apalagi nanya, emang apa salah gua ini, gua sakit mulu, nggak ada baik-baiknya, ya? Jangan, nggak boleh nanya. Apa salahku dan sebagainya, ya? Ya, nyari-nyari dosa. Padahal manusia itu dosanya banyak banget, banyak banget aja. Ya, jangankan di luar sholat, lagi sholat aja dosa kita banyak. Ya. Pikiran kita ngelantur nih, ketika lagi sholat ngelantur kemana-mana pikiran, nggak khusyuk kepada Allah, itu dosa, membuat cacat sholat kita. Ya. Jadi sholat bagaimana? Jangan lantur tuh pikiran, hanya menghadap kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha Besar, yang kita bilang Allahu Akbar, yang Maha Besar. Udah, mantap hati kita ke situ. Cuman jarang yang mampu, jarang yang mampu. Lebih banyak nggak mampu. Dari takbir sampai salam, coba dah mantep bener menghadap kepada Allah kita. Udah jarang dah. Kayaknya langka itu yang gitu tuh, ya, sangat langka. Satu gori yang sangat asing. Apalagi kalau habis marah-marah, dimarahin dan sebagainya, ya udahlah. Sholat gak khusyuk. Hanya imam juga kalau bisa diomelin sama istri, jangan jadi imam dah, jangan jadi, gak khusyuk sholat kita. Yang terbayar tuh wajahnya istri mulu tuh monyong gitu ya. Cacat sholat kita jadi. Iya, itu. Apalagi punya istri yang cerewet, udah lu aja jadi imam lah, gua nggak khusyuk di sholat gua, ya, masya Allah. Itu dosa kita banyak banget, ya, dosa kita banyak banget. Oleh karena itu ketika habis sholat senantiasa istighfar, astagfirullahaladzim, ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, li wali walidayya wali ashabil hukil wajibati alayya. Dosa kita, dosaku, dosa kedua orang tuaku. Ingat tuh, dosa orang tua. Beruntung jadi orang tua yang punya anak rajin sholat dan istighfar setiap ba'da sholat. Yang paling nikmat di situ nanti nih,
kalau sudah kembali ke hadirat Allah, menerima jamuan, menerima hidangan dari anak kita. Hidangan apa? Istighfarnya anak itu nggak ditolak oleh Allah, langsung diterima setiap ada sholat. Makanya juga kalau bagusnya setiap di sholat istighfar dulu. Li wali walidayya, untukku dan kedua orang tuaku. Di situ yang paling nikmat orang tua. Sukses mempunyai anak yang itu. Apalagi anaknya banyak, wah semuanya rajin, mantep dah. Ini kebanyakan ogah punya anak banyak ya. Takut gak kurusan ya. Kita tuh. Padahal Allah sudah menjamin tentang rezeki. Setiap Allah menciptakan makhluknya, Dia akan ciptakan juga rezekinya. Diciptakan bahan makannya, bahan minumnya, bahan kehidupannya. Sebelum diutus, diturunkan dari surga, dikeluarkan ke bumi, Nabi Adam udah disediakan pohon-pohonan, buah-buahan, ya macam-macam. Cuman zaman dulu mah lalap dulu kan ya, lalap yang banyak dulu mah buah-buahan. Ya. Belum ada pada saat itu dapur, kompor belum ada waktu itu, dimasak-masak itu banyak kan mentah, tungguin matang. Nah lama-lama berkembang kita, ya. Udah dijamin sebetulnya ya. Tanah yang subur, tanah yang tandus, itu penduduknya beda-beda karakternya ya. Makanan pokoknya juga beda-beda. Naam betul, in amkanahu, jika memang memungkinkan, ayurshidahu bilutbin, menunjukkan dia, menuntun dia itu yang sedang sakit dilutbin dengan lemah lembut. Kemana tuntunnya yang sakit itu? Dibimbingnya ila anna zikra aula fa'lin, bahwasanya zikir itu adalah perbuatan yang paling utama daripada ngerintih. Allah, Allah, begitu ngerintinya, jangan nggak ada artinya. Kemudian Allah, 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 begitu itu rintihannya orang yang beriman. Jangan aduh, 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 jangan aduh, apa aduhai, ya. Celaka, ya, celaka, 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 begitu seolah-olah rasa celaka. Tapi zikir justru kita, ya, zikirnya dengan asmaul husna, ya. Wa idza maridtu, karena apabila aku sakit, ya, Allah lah yang akan menyembuhkannya. Bahwa yusbini, maka dialah yang menyembuhkan saya. Allah subhanahu wa ta'ala. Sakit punya Allah, sehat punya Allah, sembuh punya Allah, semuanya itu punya Allah. Kita cuma ngakuin doang, nerima amanah kita dari Allah. Wa ayyas'alal maridad du'a lahu lisihhatil khabari bil amri, ya. Wa ayyas'alal marida, dan disunahkan juga seseorang yang jenguk itu minta kepada yang sakit ad-du'a, minta doa. Jadi kita malah minta didoain. Habis kita doain dia yang sakit, kita juga minta doain. Ya, kita juga minta didoain yang sakit. Begitu. Lisihhatil khabari, karena sahihnya hadis. Ada hadis sahih yang menerangkan bil amri, dengan perintah bahwasanya kita dianjurkan minta didoain oleh yang sakit. Itu wa annahu kadu'ail malaikah, dan bahwasanya doanya orang yang sedang sakit seperti doanya malaikat. Masya Allah. Istighfarnya malaikat buat kita, doanya malaikat buat kita. Begitulah doanya orang yang sedang sakit.
Jangan dikira dia aja sedang sakit boro-boro berdoain gua. Nah gitu. Jangan begitu. Jangan dikira. Jadi memang udah diciptakan oleh Allah orang sakit, dan kita adalah yang sehat. Apa yang perlu kita doain dia supaya lekas sembuh, dan kita doakan juga dia supaya sabar, ya. Dan kemudian kita minta didoain juga yang sehat, biar panjang umur, sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah. Itu mustajab banget itu. Ya. Barang siapa barangkali yang ada punya orang tua ini masih ada gitu, dia lagi sakit, minta didoain gitu juga sama orang tua kita. Dan kita orang tua ini, walaupun kita lagi sakit, tetap doain anak. Jangan disumpahin. Kemana aja si Madun, umpamanya nggak kelihatan nih bocah, udah sakit, udah lama, nggak ditengok-tengok acan. Nah umpamanya malah marah sama anak. Jangan. Si Madun tuh, tahu Madun mana tuh ya? Ya. Umpamanya contohnya, Madun sini mah rajin banget bikin nasi uduk tiap pagi buat babanya, buat nyanya. Allah karim. Namanya itu doanya malaikat. Makanya subhanallah, sangat mustajab. Gua doain lo supaya bisa ngurusin anak sampai beres semuanya, biar pada jadi sarjana, cucu gua diurusin sama lo. Mamanya kata orang tua tuh. Orang tua kan zaman dulu mama pakai lu aja gitu ya. Masya Allah, lo tahu ya, subhanallah. Urusin dua anak cucu pada ajarin dia ngaji, baca Quran segala macam tuh wasiat orang tua yang wajib kita taatin tuh. Nasihat yang bagus orang yang sedang sakit. Kita gitu kalau lagi sakit, ada anak cucu wasiat kita banyak ya, begitu yang baik. Jangan sampai nggak ada pesan sama sekali buat anak cucu, membuat bingung dia. Itu diingat banget tuh kalau lagi sakit, omongan kita yang lagi sakit itu diingat banget tuh sama anak cucu, sama keluarga. Begitu juga orang lain. Ya, dia pesannya apa? Waktu terakhir, terima kasih diurusin, terima kasih, masya Allah. Ya, padahal kita belum sempat bisa ngurusin seperti orang tua kita. Orang tua kita urusin kita supaya kita hidup sehat. Alhamdulillah sampai tua nih kita bisa hidup. Ya, tuh perjalanan orang tua. Tapi kalau anak kepada orang tua bisa ngurusin di masa tua orang tuanya, buat kemana? Buat mati. Ya kan? Ngurusin ketika sakit yang terakhir, persiapan buat mati. Makanya nggak ada orang yang bisa membandingi perjuangan orang tuanya sendiri. Nggak bisa membelain orang tua. Nah kalau orang tua ngurusin kita sampai tua nih, kita nih pada hidup semuanya gara-gara diurusin orang tua kita. Tapi kalau orang tua kita ya begitu. Nah sekarang ketika orang tua kita sakit, apa yang kita urusin pada dia? Di rumah sakit supaya akhir hayatnya, supaya mati, sampai mati itu kita bisa ya, bukan sampai hidup. Kalau dia sampai kita hidup, dia mati, sampai mati diurusin kita. Kalau kita ngurusin orang tua sampai mati dia yang mati itu orang tua ya. Makanya kita nggak bisa bela-belain orang tua yang sesungguhnya balas budi nggak bakalan sanggup, nggak bakalan ya. Makanya kita kasih sayang kita sama orang tua walaupun dia udah nggak ada, tetap kita sayang. Dia ngarepin doa dari anak-anaknya, cucunya ya. Ciptakan keluarga kita yang rajin ibadah. Jangan lupa istighfar setiap pada sholat. Wasoha dan soheh nih hadis nih. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala ala maridin, adalah beliau bila mana masuk menjenguk orang yang sedang sakit, qala, bacalah, berkatalah dia,
Ya, la ba'sa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, itu jangan kita sakit-sakit, si sampai mati, ngomongin mati di depan orang sakit. Jangan. Jadi kita nggak apa-apa, la ba'sa, bilang nggak apa-apa. Tahurun, menghapus dosa kita, ya, menghapus dosa kita. Kita hibur dia. Jadi dengan rasa sakit Allah lagi ngampunin dosa-dosa kita yang sedang sakit tuh. Kita hibur. Insya Allah jika menghendaki oleh Allah Ta'ala, ay maradoka, ay bahwasanya sakitmu itu, ya, yutihiru minaz zunubi, membersihkan dari segala dosa-dosa. Jadi sakit ini adalah menghapus dosa. Setiap orang meninggal umpamanya dilalui oleh sakit dulu kemudian meninggal, itu beruntung. Apa untungnya? Dia banyak dosanya yang diampunin ketika dia sakit. Banyak diampunin selagi sabar. Sakit itu sabar. Bahwasanya ujian itu, dengan sakit ujian kita, masihkah beriman di situ pada Allah? Apa yang dibaca oleh Rasul yang dikatakan la ba'sa, tidak apa-apa, tahurun, membersihkan dosa-dosa kita. Insya Allah, ay maradoka, yaitu penyakitmu sehingga jadi sakit. Yutihiru minaz zunub, dapat membersihkan dari segala dosa. Wasoha, dan soheh juga aidon, anna man qala, bahwasanya orang yang berdoa terhadap orang yang sakit, apa dia bilang? As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyu'afiyaka wa yusfiyaka. Nah, itu doanya. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan yang mengatur arsy yang begitu agung, ayu afiyaka, akan melindungi kamu, wa yusfiyaka, dan menyembuhkan kamu. Berapa kali? Sab'a marratin, dia baca 7 kali. Nih, coba di garis bawahnya nih, kalau mau baca doa ikut kayak Nabi nih. Jadi as'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu afiyaka wa yusfiyaka. Ya, batas itu, ya. As'alullahal azim, aku mohon kepada Allah yang maha agung, Rabbal arsyil azim, Tuhan arsy yang begitu agung, ayyu afiyaka, akan melindungi kamu, wa yusfiyaka, dan menyembuhkan kamu. Ya, sab'a marratin, 7 kali bacanya tuh, ya. Nah, ulang-ulang. Nah, kalau udah hafal lebih bagus nih, kalau bisa, kalau dihafalin nih, ya. Iya. As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayyu afiyaka wa yusfiyaka. Tuh, segitu aja. Sab'a marratin, 7 kali. Inda maridin, di dekat orang yang sedang sakit, di sisi orang yang sedang sakit. Lam yahduruhu ajaluhu, ya, tidak akan didatangkan pada saat itu ajalnya. Afahullahu min maradihi, menyembuhkan Allah Ta'ala baginya min maradihi, dari penyakitnya. Alhamdulillah, berkat doa kita, insya Allah pada hari itu tidak datang dulu ajalnya, ya. Kita doa kita semacam itu, mudah-mudahan gitu, jangan datang dulu. Nah, niscaya diberikan sembuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Sunnah itu kita. Wayang bagi, dan seyogianya, fahdul kafi, dipatahkan kafnya, ayus piaka. Karena apa? Karena mengikuti, ya, teksnya ini dari Rasul sendiri, ya.
seyogyanya jangan dirubah, atau walaupun yang sakitnya laki-laki atau perempuan, tetap kita bacanya kayak ini, ya, ayusfiaka ayuafiaka. Jadi nggak usah dirubah karena yang sakitnya perempuan wa ayuafiaki wa yusfiaki, nggak usah, nggak apa-apa, cukup walaupun yang sakitnya perempuan, ya. Kenapa? Ikut hadis Rasul yang bunyinya semacam itu. Fil muannasi, di dalam yang perempuan. Perempuan juga tetap ayus piyaka wa yu'awiyaka, ya. Muridan, karena menginginkan as-sakhsa, kepada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Ittiba'an li lafzil waridi, karena ikut kepada lafaz yang sudah datang dari Rasul semacam itu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. Rabbal arsyil azim, ya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. Coba hafal nih, insyaallah nih. Bismillahirrahmanirrahim. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. Oh, itu. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. Coba bareng. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyuafiyaka wa yusfiyaka. Gitu ya. Amin. Gitu ya. Dikabul mudah-mudahan tuh. Jadi panjang umurnya, sehat badannya. Gitu. Khatimatun, penutup. Fi sawabil maridi, di dalam menerangkan tentang pahalanya orang yang sedang sakit. Akhraja Syaikkhani, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ma yusibul mu'minu min nasabin ay ta'abin wala wasabin ay maradin wala hammin wala haznin hatta syauqati yasakuha illa kaffarallahu ta'ala biha min khatayahu. Itu hadis. Ma yusibu, ya, tidaklah menimpa ujian al-mu'minu, seseorang mukmin, min nasabin, dari rasa letih, ay ta'abin, lelah, wala wasabin, tidak ada rasa sakit, ay maradin, suatu penyakit, wala hamin, tidak ada rasa kebingungan, wala haznin, tidak ada rasa duka, hatta syaukati, sehingga jarum, duri, ya, yasakuha, yang menembusnya, yang menusuknya, illa ghafarallahu, melainkan Allah mengampuni, biha, dengannya, min khotayahu, dari segala dosa-dosanya. Jadi kalau kita, ya, sedang kena musibah, sakit, demam, rasa letih dan sebagainya, itu jangan ngeluh, ya, jangan ngeluh, jangan ngeluh, apalagi nanya apa dosaku, nggak usah. Ini lagi diampunin dosa-dosa kita, Allah lagi ngampunin dosa kita melalui sakit, ya. Wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud menceritakan sebuah hadis, innal mu'mina
bahwasanya seorang mukmin idza asabahu saqam, apabila menimpa kepadanya rasa sakit, summa afahullahu minhu, kemudian Allah sembuhkan dia daripada penyakitnya, kana kafaratan lima madha min dunubihi, kana maka adalah kafaratan sebagai penutup, sebagai penghapus, lima madha daripada perbuatan yang telah lalu, min dunubihi dari dosa-dosanya, ya. Wa mau'izatan lahu, dan menjadi peringatan penyakit itu lahu bagi yang sedang sakit, bima yastaqbalu pada masa yang akan datang, wa innal munafiqa, dan bahwasanya orang munafik idza marida, apabila dia sakit, summa ufiya, kemudian disembuhkan. Kalau orang munafik, ya. Kalau orang mukmin yakin penyakit kita dapat dapat menghapus dosa-dosa kita. Sabar aja. Mungkin karena kita banyak dosa. Ingat aja sama Allah, banyakkan dosa saya daripada penyakit, ya Rabb, enggak apa-apa. Yang penting satu saat kau sembuhkan, aku bisa ibadah lagi yang benar. Ya. Tapi kalau orang yang munafik, ya, yang disembuhkan oleh Allah Ta'ala dari penyakitnya, kana kalba'ir, seperti onta. Bagaimana onta? Aqalahu ahluhu, onta itu diikat oleh yang punyanya, dicancang dia, summa arsaluhu, kemudian dilepas, habis dicancang dilepas lagi itu ontanya, falam yadri, maka onta itu nggak tahu, ya, enggak tahu. Kenapa? Lima aqaluhu, kenapa orang itu menyancang dia, wala yadri, dan dia juga enggak tahu. Lima arsaluhu, kenapa dia dilepasnya. Paham enggak? Onta tahu enggak? Dicancang, mikirin enggak onta supaya ngapa jadi cancang? Enggak punya pikiran, dia enggak tahu ini ngapa gue dicancang, kan gitu kira-kira. Nah begitu pakai lagi dilepas lagi dia nggak tahu kenapa gue dilepas ini, ya, nggak tahu tujuannya. Begitu orang munafik, dia nggak tahu apa tujuan Allah memberikan penyakit kepada dia, apa tujuannya Allah memberikan cobaan kepada dia nggak tahu. Tetapi pada orang mukmin bahwa itu adalah sedang diuji kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala kita sabar, kita terima dan kita ridha, lulus ujian kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kita semakin meningkat, akhir hayat kita husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ala man yajri imama
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.